Tuhan itu meningkatkan juga standar pemberian kita, tapi dimulai dari kita. Ayat yang pas Lukas pasal 5, ayat yang ke 30, Lukas 6 ayat 38 begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Tidak sembarang takaran, takaran yang baik. Yang dipadatkan. Petek. Gitu ya. Sampai padat. Gitu ya. Kalau beli nasi, centongnya kecil. Tapi kalau dia hanya begini sedikit tuh. Tapi kalau centong, petek-petek lagi, centongin lagi. Itu banyak tuh. Ya. Yesus mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan itu punya peningkatan standar memberi. Tetapi dimulai dari pemahaman kita terhadap berkat harta materi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan baru berkat sedikit sudah, halo Tuhan, aku sudah diberkati selamat tinggal. Bukan begitu. Ya, kalau kita diberkati, jangan sampai kita meningkatkan standar hidup. Maka banyak yang kacau balau kan? Tapi tingkatkanlah untuk memberi, standar memberi. Karena Yesus mengatakan berilah kamu akan diberi. Itu mulai dari diri kita dulu mengelola berkat finansial yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang perlu kita waspadai ketika kita dipercayakan oleh Tuhan berkat materi? Kedua, mempelai perhatikan baik-baik karena engkau hari ini harimu. Saya mengatakan hari ini harimu karena engkau akan dimintakan berkat kepada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, jangan sampai harta materi mengubah sifat kita. Ya, hati-hati kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat materi, jangan sampai sifat kita berubah. Waktu diberkati sedikit masih bisa sih, ya. Ya nggak apa-apa lah saya singgung sedikit, tapi saya jarang mengkhotbahkan perpuluhan. Tetapi ini kan contoh saja. Banyak orang nggak paham. Ya, membawa apa yang disebut perpuluhan karena takut kepada pimpinan gereja. Karena dipalu godam. Kalau engkau tidak memberi perpuluhan, maka engkau dihukum Tuhan. Engkau rugi besar. Bukan itu hukumnya. Hukumnya itu karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita membuktikan pemberian kasih kita kepada Tuhan. Itu hakku loh. Coba kamu bawa ke rumahku, supaya di rumahku ada makanan yang berputar. Itu teorinya Tuhan memberkati, meningkatkan apa yang kita berikan dikembalikan lagi. Tuhan nggak berkekurangan, tetapi itu teorinya Tuhan untuk meningkatkan standar pemberian kita. Ya, masih 1.100.000 masih bisa. Amin. Hah? Amin enggak? Masih bisa ya? Tuhan tingkatkan tuh. Karena engkau memberi, aku tingkatkan. Kamu akan diberi. Tanpa menuntut. Tanpa bersungut-sungut. Lalu jadi 10 juta. Perpuluhannya jadi berapa ya haknya Tuhan? 1 juta. Oke, 1 juta masih bisa lah. Tingkatkan kemudian hasilnya 100 juta. Jadi haknya Tuhan berapa? 10. Masih bisa nggak kira kita? Mulai pikir-pikir nih. 10. Beli motor, tambah dikit. Nah, gitu ya. Tuhan tingkatkan lagi. Karena ngomong tadi, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Dengan takaran yang baik, benar, dipadatkan, digoncang-goncang. Sampai tumpah ruah keribaanmu. Itu Tuhan buat standar tuh. Tapi dasarnya bukan karena takut. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah mempercayakan apa itu waktu hidup saya. Tuhan sudah mempercayakan apa itu berkat Tuhan. Maka saya hidup dengan 90%.
Saya ditanya teman saya yang beda, Pak, kalau di Bapak hasilnya itu diambil berapa persen? Saya berkata 10. Gede ya? Iya. 10% gede ya. Kalau di saya lebih kecil. Ya. Oh ya, itu kan hukumnya masing-masing. Saya berkata begitu karena kita memang diskusi tentang kerohanian kita masing-masing, supaya kita saling mengenal gitu ya. Lalu saya berkata, kalau di kitab suci saya Tuhan mengatakan gini, kamu hidup dengan 90% cukup. Hai kedua mempelai. Amin. Ya, hidup dengan 90% cukup, pernah saya sampaikan dalam keuangan ya. Nah, tapi kalau kamu tidak meningkatkan standar memberi, maka engkau hidup dengan 100% kurang. Aneh kan? Yang benar kan hidup dengan 100% saya cukup. Hidup dengan 90% saya kurang. Tapi cara Tuhan meningkatkan standar perekonomian jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, adalah dengan kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Pemberian apa yang paling baik, saudara-saudara? Yaitu pemberian hidup kita. Paulus mengatakan kepada orang-orang Roma, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita sudah kita persembahkan, maka yang lain itu ngikut. Nggak akan sayang-sayang. Itu saudara-saudara. Nah, yang terakhir, bagaimana kewaspadaan kita ketika kita diberkati oleh Tuhan itu titipan harta kita dipercayakan. Maka yang ketiga kewaspadaan kita adalah jangan sampai jabatan mengubah nada bicara kita. Engkau yang sudah bekerja, saya tidak tahu, kedua mempelai saya nggak sempat nanya posisimu di apa gitu ya. Saya kurang-kurang begitu jelas. Tapi kalau engkau menduduki jabatan tertentu, hati-hati. Jangan karena jabatanmu engkau mengubah nadamu, bicaramu. Ada banyak pejabat yang karena jabatannya maka dia mengubah nada bicara. Wih, yang tadinya lembut karena punya jabatan jadi Kenapa saya berkata begitu, saudara-saudara? Ya, saya pernah dipercayakan Tuhan juga menduduki jabatan itu. Ya, salah satu jabatan. Dan saya tetap dengan OB, saya gimana? Ngobrol. Ayo ngopi. Nah, ngopi di pos itu kan. Enggak ada, saudara-saudara. Semua orang punya jabatan. Tapi hati-hati ketika engkau diberkati oleh Tuhan melalui jabatan itu, jangan sampai jabatan itu mengubah nada bicara kita. Gitu ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Nggak boleh. Kalau berkatnya banyak, nggak boleh kemudian mengubah nada bicaranya menjadi kasar. Gitu ya. Yang ada harusnya meningkatkan nada bicara yang memberkati. Nah, gitu saudara-saudara. Diberkatilah engkau di mana engkau ada. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, tetapi apa yang harus kita tingkatkan? Kalau yang kita waspadai kan ada 3. Kalau diberkati, maka jangan membuat kita meningkatkan standar hidup, tetapi tingkatkan standar memberi. Itu. Yang kedua, kita harus waspada, jangan sampai harta itu mengubah sifat kita. Yang ketiga, kalau kita diberikan jabatan oleh Tuhan melalui orang-orang tertentu, ya kan? Karena jabatan itu rebutan, maka jangan sampai jabatan itu merubah nada bicara kita. Saya tadi dengar kesaksian cukup bagus. Tadi ada dari Poltek Perikanan Kelautan ke sini, Kelautan Perikanan mengisi pujian. Lalu ada dosen yang ikut dan dia bicara begini. Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta malam itu meresmikan rumah doa di kampus, saya terbesit. Bapak Pendeta pernah mengatakan bahwa
kalau Tuhan tempatkan di jabatan tertentu. Amin. Nah, kok besok paginya saya dikasih jabatan langsung pakai SK. Karena biasanya saya ditanya, mau enggak? Saya selalu tolak. Tapi ketika malam itu, siang pengguntingan pita dihadiri oleh bupati juga, lalu malam ibadah saya meresmikan rumah doa itu, maka paginya itu SK dikasih. Nih, nggak usah tawar-tawar, Bapak naik jabatan. Justru baru tadi saya gini, berarti saya bernubuat ya Pak malam itu gitu kan, saudara-saudara ya, bernubuat singkat karena paginya terus